Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1133. Tidak ada keluarga yang sehebat keluargaku. Gelap, Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dunia ini begitu gelap. Lelaki kekar itu berkata dengan tenang. Menurut aturan negeri para dewa, pedang itu milik siapapun yang memegangnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba tebak mengapa aku berani memberimu pedang itu." Pria kekar itu mengambil palu besar di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengancamku, tahukah kamu siapa pemilik bengkel pandai besi ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada keluarga yang sehebat keluargaku." Setelah mengatakan itu, dia punya pikiran, dan wajah pria kekar itu berubah drastis dalam sekejap. Sebuah pedang tiba-tiba melesat ke langit dari cincin penyimpanannya. Sebelum dia bisa bereaksi, lehernya tertusuk oleh pedang King Xuan. Langsung membunuh, tindakan Ye Guan yang tiba-tiba itu langsung membuat orang di sekitarnya terkejut. Mereka semua menoleh ke arah Ye Guan dengan wajah terkejut. Ye Guan mengabaikan semua orang. Dia melepaskan cincin penyimpanan dari pria kekar itu, lalu mengumpulkan semua senjata di kios. Operasi ini sangatlah memerlukan keterampilan. Lelaki kekar yang belum meninggal itu tiba-tiba menoleh ke arah istana di sebelah kanan. Entah apa yang dilihatnya, tapi tiba-tiba senyum mengembang di wajahnya, lalu menghilang dalam sekejap. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya. Pedang King Xuan melayang ke tangannya, lalu dia berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitar memandang Ye Guan dengan waspada, terutama para pedagang, yang takut Ye Guan akan merampok mereka. Tidak lama setelah mereka berjalan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan. "Kakak, tolong tinggallah." Ye Guan berhenti dan berbalik. Tidak jauh dari situ berdiri seorang pemuda mengenakan jubah brokat mewah. Di belakangnya ada seorang lelaki tua dengan pedang besar di punggungnya. Pemuda berjubah brokat itu berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, aku bertanya-tanya bagaimana klan Dewa Besi telah menyinggung perasaanku." Klan Dewa Besi, begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di sekitarnya terkejut dan mundur. Salah satu dari 4 kekuatan utama di tanah Shengsu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalian ingin mengambil pedangku, jadi aku membunuh mereka. Jika kalian Dewa Besi ingin membalas dendam, kalian bisa melakukannya sekarang." Ketika Ye Guan mengatakan ini, semua penonton terkejut. Apakah orang ini begitu sombong? Pria berjubah brokat itu menatap Ye Guan. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, dia tampak sedikit menyeramkan. Pada saat ini, lelaki tua dengan pedang besar di punggungnya di samping lelaki berjubah brokat itu tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, kekuatan pedang tak terlihat tiba-tiba menyapu ke arah Ye Guan seperti air bah. Ye Guan melangkah maju dan pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba melayang. Tertawa, pedang itu menyala, dan lelaki tua dengan pedang besar di punggungnya di kejauhan tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tiba-tiba menarik pedang besar di belakangnya dan menebas ke depan. Patah, suara retakan tiba-tiba terdengar, dan pedang Ye Guan menusuk langsung ke alis lelaki tua itu, memaku dia di tempatnya. Detik-detik instan, orang tua dengan pedang besar di punggungnya menatap Ye Guan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pria berjubah brokat itu tampak lebih hikmat daripada sebelumnya. Setelah menyerap jiwa lelaki tua itu, pedang King Xuan terbang kembali ke tangan Ye Guan. Dia menatap lelaki berjubah brokat itu, yang buru-buru berkata, "Tuan, masalah ini adalah kesalahan klan Dewa Besi saya. Kami telah menyebabkan masalah bagi Anda."
Ye Guan menatap pria berjubah brokat itu. Jika klan Dewa Besi datang mencariku lagi, aku akan pergi ke klan Dewa Besi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat seperti ini, dia tahu betul bahwa jika dia tidak membunuh dengan lebih tegas, masalahnya hanya akan bertambah. Menjadi sedikit lebih kejam dapat mengurangi lebih banyak masalah. Melihat Ye Guan menghilang di ujung sana, ekspresi pria berjubah brokat itu tiba-tiba menjadi sangat buruk. Tentu saja, dia lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lain begitu kuat. Setelah terdiam sejenak, lelaki berjubah brokat itu melirik jasad lelaki tua itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah meraba-raba di kota untuk waktu yang lama, Ye Guan akhirnya tiba di sebuah restoran. Anggur yang dijual di sana tentu saja bukan anggur biasa, tetapi sejenis anggur spiritual. Meminumnya dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Tentu saja, anggur itu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Anggur spiritual yang baik dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan. Ini mengingatkannya pada pohon Dewa Tianxing. Buah Tianxing di sana juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Sayangnya, itu tidak banyak berguna baginya sekarang. Ye Guan membeli buku All Words. Setelah membacanya, dia akhirnya memiliki pemahaman yang rinci tentang tempat ini. Tempat reruntuhan ilahi, tempat ini dulunya memiliki peradaban yang sangat kuat yang disebut dinasti Shengsu. Pendiri dinasti ini pernah memperoleh artefak yang sangat kuat yang disebut segel ilahi tertinggi, yang berisi hukum tertinggi. Pada saat itu, semua orang di seluruh wilayah Shengsu harus bergantung pada segel ilahi tertinggi ini untuk mendapatkan kekuatan. Akan tetapi, kemudian, dinasti Shengsu dilanda pertikaian sipil, dan segel dewa tertinggi hancur dalam pertikaian tersebut, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di seluruh wilayah Shengsu. Pertikaian sipil di dinasti Shengsu menyebabkan seluruh dinasti Shengsu runtuh seketika. Setelah segel dewa tertinggi mereka rusak, hal itu segera menarik ketamakan peradaban asing. Di antara mereka, musuh bebuyutan dinasti Shengsu secara langsung meluncurkan pasukan besar untuk menyerang dinasti Shengsu. Dengan invasi negeri asing, hal itu tidak diragukan lagi menambah penghinaan bagi dinasti Shengsu. Ditambah dengan pertikaian internal, dinasti Shengsu sudah berada di ambang kehancuran. Namun, pada saat ini, seorang jenderal dewa dari dinasti Shengsu keluar untuk bertarung. Namanya adalah Qiong Ye. Dia bertempur sengit dengan dewa alien dari alam dewa dan langsung menghancurkan bidang bintang yang tak terbatas. Pada akhirnya, mereka berdua binasa bersama. Medan bintang yang tak terbatas itu persis merupakan jurang waktu dan ruang yang pernah ia datangi sebelumnya. Dalam pertempuran itu, meskipun dinasti Shengsu berhasil menahan invasi negeri asing, hal itu juga mempercepat kehancuran mereka. Seluruh dinasti Shengsu terbagi menjadi 4 kekuatan, yaitu klan Dewa Besi, Akademi Hukum Ilahi, klan raksasa Tianrong, dan kota kerajaan. Sejak saat itu, tanah Shengsu tidak dapat lagi mencegah invasi peradaban lain, dan menjadi perbatasan antara berbagai peradaban. Ye Guan menyingkirkan buku di tangannya dan mengerutkan kening. "Tuan Ta, menurutmu apa tujuan wanita itu memintaku datang ke sini?" Xiao Ta berkata, "Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti wanita itu pasti sedang memainkan permainan catur yang sangat hebat." Ye Guan mengangguk. Dia tentu saja tidak berani meremehkan kepala istana pertama. Namun, dia agak penasaran tentang apa tujuan utama wanita itu dalam menyusun rencana ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan terus membaca buku di tangannya. Baginya,
Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Yang harus dilakukannya adalah menunggu, karena ia tahu bahwa wanita itu pasti akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Pembagian tingkatan alam di sini juga sangat berbeda dengan alam semesta Guangxuan. Para kultivator di tanah Shengsu semuanya mempraktikkan hukum tertinggi yang ditetapkan oleh leluhur peradaban Shengsu generasi pertama. Hanya ada 5 alam. Yang terendah adalah praktisi hukum, pemegang hukum, pemberontak hukum, ahli hukum, dan dewa tertinggi. Alasan mengapa pecahan hukum tertinggi itu berharga adalah karena ia dapat meningkatkan kultivasi para biksu di sini. Selain itu, jika mereka ingin menerobos alam pada akhirnya, mereka harus memiliki cukup banyak pecahan hukum tertinggi untuk mengandalkan mereka untuk menerobos. Oleh karena itu, di tanah Shengsu, pecahan hukum tertinggi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Perlu disebutkan bahwa setelah diserap oleh seseorang, benda ini tidak akan benar-benar hilang, tetapi akan berubah menjadi semacam energi dan tetap berada di dalam tubuh. Ketika orang tersebut meninggal, benda itu akan muncul kembali. Alasan mengapa negeri Shengsu begitu kacau ada kaitannya dengan keseluruhan kejadian itu. Ye Guan sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba dia mengeluarkan cincin penyimpanan milik pandai besi itu. Dia melihat cincin penyimpanan itu. Ada 6 fragmen hukum tertinggi di dalam cincin itu. 6 fragmen hukum tertinggi itu sebenarnya sangat berharga. Karena mata uang yang biasa digunakan di sini adalah sesuatu yang disebut kristal padat, dan 1 fragmen hukum tertinggi dapat ditukar dengan 100.000 kristal padat. Kemurnian energi kristal padat ini jauh melebihi kristal abadi yang dibawanya dari peradaban Tianxing. Termasuk 6 fragmen hukum tertinggi yang baru saja diperolehnya. Sekarang ia memiliki 7 fragmen hukum. Ia dianggap sebagai orang kaya kecil di tempat ini. Selain itu, ia juga memiliki harta karun pandai besi. Harta karun itu sangat bagus dan dapat ditukar dengan banyak fragmen hukum tertinggi jika dijual. Yang membuatnya penasaran sekarang adalah, dengan kekuatannya saat ini, di alam manakah dia berada di tempat reruntuhan suci ini? Secara tegas, ia kini tengah menjalankan perintah, yang dapat dianggap sebagai berjalan di jalan yang unik. Oleh karena itu, ranah tidak lagi begitu berarti baginya, karena setiap langkah maju yang diambilnya merupakan terobosan bagi dirinya sendiri. Ranah orang lain tidak lagi cocok untuk mengukurnya. Tentu saja, itu dapat digunakan sebagai acuan. Ye Guan kembali mengamati informasi klan Dewa Besi. Klan Dewa Besi dulunya adalah anggota dinasti Shengsu. Kemudian, setelah pertikaian internal dan invasi asing terhadap dinasti Shengsu, keluarga kerajaan dinasti Shengsu tidak dapat lagi mengendalikan situasi. Akibatnya, dinasti Shengsu terbagi menjadi 4 bagian. Dan klan Dewa Besi adalah salah satunya. Perlu disebutkan bahwa Na Qiong adalah leluhur klan Dewa Besi. Ye Guan menoleh dan melihat keluar jendela. Lalu berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Master Aula pertama di sini." Sebelum datang ke sini, pemilik Dao Pen mengatakan kepadanya bahwa bahkan seorang penguasa istana tidak akan dapat menyatukan tempat ini. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tempur teratas di tempat ini jauh lebih mengerikan daripada yang dia duga. Ketika Ye Guan sedang menyelidiki tempat reruntuhan dewa, seorang pria parubaya berjubah lebar juga datang ke tempat reruntuhan dewa. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Multiverse. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang memegang tongkat, mengenakan jubah dewa, dan memiliki tatapan dingin di matanya. Di belakang lelaki tua itu, ada 2 pria kuat berbaju besi emas. Penjaga 2 waktu,
Orang tua itu melirik ke arah kota Raja Sengsu di kejauhan dan berkata, "Kami mendapat kabar bahwa dia ada di dalam sekarang." Kaisar Duoyu Dao berkata dengan tenang, "Apakah kamu punya cara untuk menghadapi wanita itu?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah nomor 1 dalam daftar tabu. Kecuali istana kita mengerahkan seluruh kekuatannya, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, biayanya terlalu tinggi, kita tidak akan melakukan itu. Kaisar Multiverse terdiam. Orang tua itu menambahkan, "Karena dia tidak memilih kita, maka kita akan memilih musuhnya. Musuh dari musuhnya adalah teman kita." Saat dia berkata demikian, dia menoleh untuk melihat Kaisar Multiverse. "Kami akan membantumu menghancurkan alam semesta Guangxuan dan membantumu menyempurnakan alam semesta itu menjadi instrumen Dao waktu. Tetapi kamu berjanji kepada kami." Kaisar Duoyuan Dao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan tiket ke Istana Dao dari Istana Guangyin." Orang tua itu mengangguk sedikit. Kaisar Duoyuan memandang dinasti Sengsu di kejauhan dan terkekeh. Sebenarnya, Master Istana Pertama, Master Sekte Jing, dan para pembudidaya pedang di belakang Ye Guan hanyalah semut yang lebih besar. Mereka pada akhirnya akan menjadi batu loncatanku. Bab 1134. Kaisar Fan Zhao. Orang tua itu melirik Kaisar Multiverse yang percaya diri dan tak terkalahkan di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, mereka tidak tahu seberapa kuat Kaisar Multiverse ini, tetapi yang pasti dia jelas tidak lemah. Lagi pula, klon dapat membalikkan aliran waktu. Jika tubuh aslinya ada di sana, kekuatannya akan lebih mengerikan. Namun, Master Aula Pertama dan Master Sekte Jing juga tidak lemah. Oleh karena itu, dia mengingatkan mereka, baik Master Aula Pertama maupun Master Sekte Jing, mereka berdua sangat kuat. Jadi, kita tidak boleh meremehkan mereka. Kaisar Duoyuan Dao tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang istimewa." Orang tua itu terdiam. Oh sial, dia akhirnya menyadari bahwa orang ini hanya mencoba pamer. Biarkan dia berpura-pura, jika tidak, tidak akan ada kesenangan. Orang tua itu berkata, "Pergilah ke klan Dewa Besi." Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu diikuti kedua penjaga waktu. Di dalam restoran, Ye Guan menutup buku di tangannya, berdiri, dan berjalan perlahan ke jendela. Dia mendongak dan melihat langit berwarna merah tua dan langit tidak terlihat sama sekali. Ia menemukan bahwa siapapun yang dapat bertahan hidup di tempat seperti itu bukanlah orang yang sederhana. Tempat ini dipenuhi dengan energi berdarah aneh, yang seperti racun kronis yang dapat terus-menerus menggerogoti tubuh dan jiwa. Setelah dia datang ke sini, dia telah menggunakan niat pedang untuk melindungi tubuhnya. Namun pada saat ini, dia menemukan bahwa darah gila di tubuhnya sebenarnya gelisah. Ini sedikit mengejutkannya. Mungkinkah garis keturunan gila dapat menyerap energi merah di sini? Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung mengaktifkan garis darah gila. Saat garis darah gila muncul, energi merah di ruangan itu langsung diserap olehnya. Tidak hanya itu, energi merah di luar juga menyerbu masuk. Melihat ini, Ye Guan buru-buru berhenti. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian seluruh area Sengsu. Tentu saja, dia juga sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa garis keturunan gila itu bahkan dapat menyerap energi merah tua ini. Tampaknya garis keturunan yang gila bukan hanya musuh bebuyutan beberapa garis keturunan, tetapi juga musuh bebuyutan sebagian besar energi negatif. Wah, pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu.
Ye Guan menarik pikirannya dan menoleh ke arah pintu kamar. Dia berjalan mendekat, membuka pintu, dan seorang wanita muncul di depannya. Yang Yian mengenakan jubah hitam ketat. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa jubah itu dibuat. Tetapi jubah itu tampak sangat mewah. Pinggangnya diikat dengan pita. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak jauh lebih dewasa saat ini. Yang Yian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berbisik, "Yian." Yang Yian hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan membenarkan identitasnya. Dia memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Masuklah." Sambil berkata demikian, dia membawa Yang Yian masuk ke dalam kamar. Setelah memasuki ruangan, Yang Yian masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan mengusap kepala kecil Yang Yian dengan lembut, lalu berbisik, "Ada apa?" Yang Yian perlahan mengangkat kepalanya, dan saat ini, matanya dipenuhi air mata. Ye Guan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tidak senang?" Yang Yian menggelengkan kepalanya, sangat bahagia. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lalu mengapa kamu menangis?" Yang Yian tiba-tiba memeluknya, air mata mengalir di wajahnya. "Aku minta maaf." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah karena kejadian di alam semesta Guangxuan?" Yang Yian mengangguk, "Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tetapi tiba-tiba sebuah suara muncul di kepalaku. Dan kemudian suara itu ingin membunuhmu. Aku tidak setuju. Tetapi dia sangat kuat. Aku tidak bisa menang melawannya. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan memeluk Ye Guan erat-erat dengan kedua tangan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Yang Yian ragu sejenak, lalu mendongak ke arah Ye Guan, "Apa kau tidak menyalahkanku?" Ye Guan menyeka air mata dari wajahnya dan tersenyum. "Ini bukan salahmu. Mengapa aku harus menyalahkanmu?" Batu yang tergantung di hati Yang Yian akhirnya jatuh. "Ye Guan Dao, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Yang Yian berbisik, "Suara dalam kepalaku mengatakan bahwa kamu ada di sini. Biarkan aku masuk." Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Jelas, itu adalah master istana pertama. Ye Guan bertanya lagi, "Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu?" Yang Yian menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan mengerutkan kening. Yang Yian tiba-tiba berkata, "Saya ingin belajar." Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Keduanya datang ke jendela, dan Yang Yian duduk di sebelah Ye Guan. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata dengan bangga, "Saya telah menghafal buku ini." Ye Guan berkata, "Apakah kamu sudah menghafal semuanya?" Yang Yian mengangguk, wajahnya penuh kebanggaan. "Bukankah itu hebat?" Ye Guan tersenyum tipis, lalu berkata, "Ada kalimat di buku itu, membaca dengan kemampuan mengingat segalanya adalah yang terburuk. Mata menjadi jernih, pikiran menjadi tergesa-gesa, dan tidak banyak ruang. Itu seperti melihat seorang wanita cantik dalam sebuah pertunjukan, yang lenyap dalam sekejap. Apa hubungannya denganku? Tahukah kamu apa arti kalimat ini?" Yang Yian berkedip, "Aku tidak tahu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Singkatnya, dua keterampilan membaca dengan ingatan fotografis, menghafal setelah membaca, dan menghafal adalah yang paling tidak berguna, karena mata selesai membaca, tetapi pikiran terburu-buru, dan tidak ada cara untuk berpikir. Buku yang Anda baca datang dan pergi, dan Anda tidak punya waktu untuk mencernanya,
Ini seperti pergi ke tempat pijat kaki untuk melihat wanita cantik, hanya melihat dan selesai. Apa hubungannya dengan saya? Wajah Yang Yian penuh dengan keraguan. Cuci kakimu. Ye Guan tertawa, lalu mencubit wajah Yang Yian dengan lembut. Ingat poin-poin pentingnya. Yang Yian menjulurkan lidahnya. Ye Guan melanjutkan, sederhananya, buku sama kayanya dengan lautan, dan berisi segalanya. Orang tidak dapat mengambil semuanya, dan mereka juga tidak perlu mengambilnya. Namun, buku sudah cukup untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang Yian tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Ye Guan tersenyum tipis. Sebenarnya, kultivasi itu sama saja. Ada jutaan cara untuk berkultivasi. Kita hanya perlu teguh pada satu jalan. Jika kita ingin menempuh setiap jalan, kita mungkin tidak akan dapat menempuh semuanya dengan baik. Pada akhirnya, itu seperti menggigit lebih banyak dari yang dapat kita kunyah. Ini sebenarnya persepsinya sendiri. Sepanjang jalan, ia menemukan banyak cara kultivasi. Setiap cara kultivasi dapat memperoleh kekuatan yang dahsyat, dan ia ingin mempraktikkan semuanya. Namun kemudian ia menemukan bahwa hal itu benar-benar seperti menggigit lebih dari yang dapat dikunyah, dan bahwa berlatih pedang dengan baik adalah cara yang tepat. Tidak semua orang maha kuasa dan tak terkalahkan. Yang Yian tiba-tiba bertanya, bisakah kamu mengajariku cara berlatih? Ye Guan menatap Yang Yian dan bertanya, mau berlatih? Yang Yian mengangguk, saya bersedia. Ye Guan tersenyum tipis. Membaca juga bisa digunakan untuk berkultivasi. Mata Yang Yian berbinar. Benarkah? Ye Guan mengangguk. Benarkah? Apakah kamu ingat buku yang aku ajarkan kepadamu untuk dibaca? Nama sebenarnya buku itu adalah Kitab Konfusianisme dan Taoisme. Buku itu diciptakan oleh ibuku dan khusus diciptakan untuk para cendekiawan Konfusianisme yang hebat. Para cendekiawan Konfusianisme yang hebat mempraktikkan metode ini. Semakin tinggi pengetahuan mereka, semakin kuat kekuatan mereka. Yang Yian menatap Ye Guan dan berkata lembut, kamu ingin aku berlatih sebelumnya, kan? Ye Guan mengangguk, di dunia ini, yang kuat tetap dihormati. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu akan sangat berbahaya. Tentu saja, kamu harus belajar dengan giat. Kamu pernah berada di lapisan masyarakat paling bawah dan tahu kesulitan orang-orang di lapisan bawah. Aku akan membutuhkanmu untuk datang ke akademi untuk membantuku di masa depan. Yang Yian melirik Ye Guan, lalu berkata lembut, aku akan mendengarkanmu. Ye Guan mengusap kepala kecil Yang Yian dengan lembut, lalu berkata, aku masih sangat lemah sekarang, dan aku tidak bisa membalikkan aliran waktu. Ketika aku cukup kuat di masa depan, aku akan membawamu menemui orang tuamu. Oke? Tubuh Yang Yian tiba-tiba bergetar. Dia menatap Ye Guan dengan tidak percaya. Kau masih ingat? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku ingat setiap kata yang kamu katakan. Air mata mengalir di pelupuk mata Yang Yian. Tiba-tiba dia memeluk lengan Ye Guan dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dulu aku pikir aku adalah orang yang paling malang di dunia. Kupikir Tuhan tidak punya mata dan memintaku datang ke dunia ini untuk menderita. Tapi sekarang, kurasa aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Ye Guan menghela napas dalam hatinya. Dia tahu bahwa gadis ini telah banyak menderita, dan sekarang nasibnya dikaitkan dengan penguasa istana itu. Memikirkan hal ini, sorot mata Ye Guan berangsur-angsur berubah dingin. Pada saat ini, Yang Yian tiba-tiba menyeka wajahnya, menatap Ye Guan, dan menyeringai, ayo lanjutkan membaca. Ye Guan mengangguk. Oke, dengan cara ini, mereka berdua membaca sampai larut malam, dan akhirnya,
Yang Yian tertidur dalam pelukan Ye Guan. Ye Guan menatap Yang Yian dalam pelukannya. Dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, Yang Yian bukanlah seorang kepala aula. Seorang kepala aula hanya menempelkan tanda reinkarnasinya padanya. Pada akhirnya, Yian terlibat di dalamnya. Ye Guan perlahan menutup matanya. Suatu malam telah berlalu. Saat fajar menyingsing, Ye Guan tiba-tiba merasakan Yang Yian di pelukannya bergerak tiba-tiba. Ye Guan membuka matanya dan menatap Yang Yian di pelukannya. Yang Yian tiba-tiba menggeliat dan menatap Ye Guan. Saat Ye Guan melihat matanya, tatapannya langsung berubah dingin. Orang di depanku bukan lagi Yang Yian. Yang Yian meninggalkan pelukan Ye Guan, berjalan ke jendela, menatap awan merah di langit, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah Anda mulai terbiasa berada di sini?" Ye Guan menatap wanita di depannya, "Siapa namamu?" Yang Yian menoleh dan melirik Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Di sana, mereka semua memanggilku Tuan Istana Pertama. Tapi di sini, mereka semua memanggilku Kaisar Brahma." Pada titik ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. "Namun, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, Kaisar Fan Zhao." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao di depannya. "Kita bicara terus terang saja, ya." Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke suatu tempat terlebih dahulu." Saat mereka berbicara, dia dan Ye Guan sudah muncul di jalan. Ye Guan mengerutkan kening karena dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao dalam-dalam. Kaisar Fan Zhao membawa Ye Guan dan pergi. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. "Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti Yian dan Yinian. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu ke kampung halamanku terlebih dahulu." "Oh, aku harus memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Identitasku tidak misterius. Aku adalah permaisuri masa kini dari dinasti Shengsu yang jatuh dan penguasa kota kerajaan." Bersambung.